Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dolalah. Hadirin bapak-bapak, oge ibu-ibu, anu kusim kuring dihormat. Pada saat ini kita akan membahas sebuah kewajiban, yaitu tasbih. Kewajiban tasbih yang terabaikan. Diharapkan semuanya sudah dapat buku ini, ya. Kadek tong ditilep-tilep, tong ditilep-tilep, tong ke kotoran, sebab buku ini nanti dikumpulkan lagi. Ada dipasihkan mah tuh ganjaran ibu tete aya, ngawasna gratis, bukuna gratis, konsumsi gratis. Namun itu ganjaran anak. Jadi weekend deh. Ya, kali itu. Ada masa disiram di risalah gitu. Ibu masih kena kali salah. Nah, risalah. Tuh ah. Abdi di itu tara aya ibu. Tasbih ini, buku ini kalau dibahas ini perlu 3 kali membahas, kali 3 jam ya. Jadi kudu 3 jamun ya teh. Tetapi insya Allah pada saat ini kita akan bahas satu pertemuan sampai pukul 10. Sampai pukul 10 berarti hanya 3/4 jam. Kewajiban itu wajib ya, yang terabaikan. Halaman 1, bertasbih hukumnya wajib, meninggalkannya adalah dosa. Ada 18 kata perintah atau fi'il amr tasbih, perintah tasbih dalam Al-Quran. Dan tidak sedikit al-hadis menyuruh kita agar kita bertasbih. Namun kita sering mengabaikan kewajiban tasbih ini karena dianggap tidak penting atau tidak tahu bahwa itu hukumnya wajib. Tasbih itu ada 3 macam. Nah, yang pertama tasbih dalam hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan. Tasbih dalam hati adalah keyakinan. Ini kita sudah sampai ke halaman 4. Pan meengal.
Tasbih itu artinya memahasucikan Allah. Maksudnya meyakini bahwa zat Allah suci dari segala kekurangan, suci dari kelemahan, kesalahan dan kekeliruan. Artinya mustahil Allah itu kurang, mustahil Allah itu lemah, mustahil Allah itu salah, mustahil Allah itu keliru. Nah, ini yang harus diyakini. Misalnya begini, ini tidak ada contohnya di sini. Maaf ya, ada orang yang terlahir tidak melihat, ada? Itu bukan kesalahan Allah, bukan. Sebab ada dalilnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna dan Allah menciptakan yang lainnya. Jadi yang lainnya teh yang sempurna dan tidak sempurna. Itu keinginan Allah. Saya punya komunitas tunanetra dan tunadaksa 88 orang. Jadi biasanya setiap bulan saya mengumpulkan mereka. Di antaranya ada yang bertanya, ya Allah, ya Ustaz, Allah itu mengapa menciptakan saya begini? Itu kata yang tunanetra. Saya jawab, orang yang tunanetra itu sudah dijamin masuk surga asal dia beriman. Ibu badek? Badek mah? Hah? Tah, eta. Ya. Bahkan ada yang tunanetra yang hafal Qur'annya. Banyak. Ketika belajar sama saya, Ustadz hayang hafal Qur'an, hayang tapi embung teh. Adi apana hayang, tunanetranya tidak. Sebab begini, dosa itu dimulai dari mata. Dari mata turun cinta sama itu. Jadi apa saja yang Allah kerjakan atau Allah tentukan itu adalah benar. Kita melihat kekuasaan Allah itu dari ciptaannya. Apakah kita mau berpikir alam semesta atau diri sendiri? Ya, dalam Quran ada, dan pada dirimu sendiri ada yang harus kamu pikirkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita pikirkan diri kita. Kan begitu ya? Dalam Qurannya juga. Fayangduril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia berpikir dari apa ia diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sanes ngaguruntul, tapi di dalamnya ada bermacam-macam yang ruwet. Di dada kita ada jantung, ada apa lagi? Paru-paru, bukan rupa-rupa. Ada. Dan itu semuanya digerakkan oleh Allah. Ada darah yang dialirkan oleh Allah. Ada makanan yang diproses oleh Allah. Ya, fayangduri insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memikirkan tentang makanannya. Makanan yang datang ke hadapan kita itu melalui proses yang panjang. Mun sangeuna oge eta teh beasna teh parekna teh 3 bulan. Terus diangkut sampai datang ke tempat kita. Pakaian yang kita pakai itu kan dari kapas misalnya ya.
dan melalui tangan-tangan manusia. Kemudian makanan itu kita kunyah. Oleh Allah Subhanahu wa taala di mulut kita itu disediakan lubang di sini. Ini untuk air liur. Air liur itu kalau otomatis ada alat ya. Ya kita sebutnya otomatis saja. Jadi dengan sendirinya keluar ketika makanan itu ada. Malahan mah tos diasongkeun nya rujak tengah poe langsung adi pek teh dibikeun telek deui we. Dan itu tidak bisa kita pikirkan. Kemudian dimasukkan ke lambung, dikunyah ya, dikunyah dengan air liur, masukkan ke lambung. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Makanan ke mana? Tenggorokan, kerongkongan. Kerongkongan, tenggorokan teh. Kerongkongan. Sebab tenggorokan itu untuk udara. Oleh Allah Subhanahu wa taala secara ya kita sebut lagi otomatis ya. Gitu. Jadi bergerak, menutup, membuka. Karena itu apabila kita makan dan banyak bicara, eta siki cabe teh asup kana pangambung. Ya. Lantaran ini terlalu sibuk. Masuk ke perut. Di perut ini ada semacam zat untuk menghancurkan makanan yang berwarna kuning kehijauan, siga tiung ibu-ibu. Dikeluarkan itu, dan apabila sudah masuk ke sana hancur. Yang bisa hancur, ada yang tidak bisa hancur. Kemudian diproses masuk ke usus. Di sini tidak ada. Di sini tentang langit ya. Ke usus, oleh dinding usus itu diserot ke darah, dibagi-bagi. Ini untuk rambut, untuk mata, untuk telinga, terus kabagi. Puntennya ngau bahasa kasar. Tiluhur tungtung buuk hulu, kahanap tungtung kuku suku. Ya, da bahasana kudu-kudu sadayana. Kalau tiluhur tungtung buuk hulu, kabagi nepi ka kahanap kuku suku. Kita tidak pernah memikirkan, tidak pernah mengatur. Misalnya bapak-bapak tos tuang teh kieu kenaon Pak? Ieu keur mengatur makanan, tidak. Itu diserahkan kepada Allah. Pungka pengkoh atuh langsung kadinya mah atuh langsung kadinya mah anggar jadi sangu deui. Mengko kadieu terus pungka pengkoh sehingga berubah warna, bau, naon deui? Bentuk ya. Itu. Cek ahli kesehatan lamun ngamang eta teh sehat. Lamun teuleum masih keneh ada zat yang diperlukan yang tidak terserap. Nah, kadituna ada dua. Kita wajib bersyukur. Dan ini tidak bisa difikirkan oleh manusia. Karena itu apabila kita melihat hal seperti itu, kita wajib mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah, maha benar. Mustahil Allah ini salah, keliru. Kemudian halaman 5 ya. Oh iya, masih halaman 4. Jika kita mengagumi ciptaan Allah yang sempurna, kita juga wajib meyakini bahwa syariat Islam itu sempurna. Nah ini tujuan tasbih itu. Jadi apabila ada orang yang bertasbih, mengucapkan tasbih ribuan kali,
tetapi hatinya tidak menerima Islam, tidak ada manfaatnya. Nupang gede na dosa anggota DPR. Puntennya pilih aya anggota DPR di dia. Punten bisa. Sebab yang menetapkan undang-undang adalah saha. Yang menetapkan undang-undang saha? Legislatif ya. Jika undang-undang itu bertentangan dengan Islam, berarti orang itu tidak mengakui Islam. Tidak mengakui bahwa Allah itu sempurna, bahwa Allah itu benar menetapkan undang-undang itu. Nah itu. Karena itu, sebesar apa dosa anggota DPR dan DPRD itu? Untung Bapak minta kepilihnya. Itu termasuk syirik yang tak terampuni. Tetapi apabila ada anggota DPR atau DPRD menyatakan bahwa undang-undang yang benar adalah Islam, kita harus memperjuangkan undang-undang ciptaan Allah, maka orang itu lebih baik daripada kita yang kumpul di sini. Walaupun suaranya cuma satu. Tah eta ganjaran anggota DPR teh. Jadi apabila kita menentang undang-undang Allah, maka kita tidak bertasbih. Sebab kita tidak mengakui bahwa Allah itu benar. Misalnya undang-undang syariat Islam teh naon wae anu Bapak Ibu apa? Pan seueur nya teu apa? Naon? Syariat Islam yang ditentang itu apa? Hah? Ya itu atas lah. Yang mencuri harus dipotong tangan. Itu kan syariat Islam. Tapi kenyataannya kemarin yang mencuri 300 triliun hanya 3 bulan. Nah itu kalau mencuri 5 juta dipotong ini 50, aku dipotong beheung eta mah. Dan syariat Islam dalam keluarga apa? Saya punya buku itu. Kira-kira apa syariat Islam dalam keluarga? Kalau memakai pakaian harus berdoa ya. Aya doana apa? Itu ibu mau apa? Kalau membuka pakaian ada doanya apa? Bu, di dalam Quran surah A'raf, jin itu suka melihat aurat perempuan. Tapi kalau pakai begini tidak dapat melihat, karena itu menggoda hawa. Sampai ngaburucun. Itu jin resepun pisan. Dan jin itu ada di rumah ibu. Dan jin itu suka ketika ibu membuka pakaian. Kecuali ibu membaca doanya, jin tidak akan bisa melihat. Itu syariat Islam. Bila tidak dilaksanakan berarti kita itu hanya ngaku-ngaku syariat Islam, syariat Islam. Doanya itu apa? Kita lanjutkan. Ari jin ningali eta mah ningali bapak-bapak mah teu aneheun.
Halaman 6. Manusia dan jin sebagai makhluk berakal, tasbihnya dengan ikhtiari, pilihan usaha. Dituntut untuk taat kepada aturan Allah dan mencontoh Rasulnya. Tasbih diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu tadi itu. Bagi makhluk yang tidak berakal, cara tasbihnya dengan taskhiri, tunduk. Misalnya begini. Aya emek teh dahar jukut, dahar daun sampe, eta emek teh tasbih. Sebab oleh Allah dikhususkan kamu mah makannya rumput, daun-daunan. Singa jangan makan rumput, tapi kudu makan emek, makan daging. Jika singa ini makan daun sampe, eta teh tasbih. Itu untuk binatang. Nanti ada untuk langit, bulan terus berputar mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Bumi teh dengdek ka kaki dua, dengdek ka kaler si bumi teh. Ayeuna keur dengdek ka mana? Bumi dengdek ke kaler, dengdek kaki dua ayeuna. Kan? Iya. Kaki dua. Buktinya tinggal di kalangkang. Dan ini diperintah oleh Allah agar memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kadang-kadang panas nanti bola kalernya, berarti kedengdek kaki dua. Sehingga itu teratur sejak Allah menciptakan bumi, teratur. Sehingga kita dapat menentukan sekarang tanggal 17 November itu subuhnya pukul 4 langkung 4 pas tuh. Mengapa kita bisa menentukan itu? Mengapa kita bisa menentukan itu? Untuk setahun lagi juga begitu ya. Tuh. Mengapa? Sebab bumi, bulan, matahari berputarnya teratur. Itu yang disebut dengan tasbih. Tetapi jutaan tahun yang lalu tidak dapat diketahui kapan ya awalnya. Tapi begitu terus. Sehingga kita dapat menentukan duhur tanggal 17 November jam 11.37 dan tahun depan juga masih anggar sakitu. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu teratur. Jika kita mengagumi ciptaan Allah yang teratur, maka kita harus mengagumi syariat Islam. Kita harus melaksanakan ajaran Islam. Dan itu adalah ajaran yang benar. Sebab untuk membuat undang-undang mudah. Saya juga bisa membuat undang-undang. Nu malingnya, ditek-tek legeuna kan mudah gitu. Tetapi mengapa undang-undang ini sering dibantah oleh manusia? Dan itu artinya manusia tidak tasbih. Jika emek makan, singa makan, ari manusia makan sagala dihuapkeun nepi ka aspal jeung semen di dahar. Nah, kalau kambing, emek dan singa itu sudah diciptakan begitu oleh Allah. Tetapi manusia ada pilihan.
bagian manusia hanya satu, yang halal. Dan manusia bisa makan yang haram. Sedangkan umat itu bisa ngadahar singa. Itu taskhir dan tahyir. Kita lanjutkan supaya cepat selesai. Halaman 36. Duka ka Pak Haji abdi ka Dedi mah sigana mah sakali ayeuna nu mah kedah tamat ya. Upami rutin ka dia ku abdi di papai ya. Ya di masjid teh ya di Rombok itu 4 kali. Ieu teh. 4 kalian teh teu ararapa. Tasbih penghapus kesalahan. Dibedakan antara kesalahan dan dosa. Bahasa Arabnya juga beda. Dosa itu dzanbun, kalau kesalahan khotiatun. Di sini ada ya. Khotoya jamaknya. Kita sering berdoa kepada Allah dalam surat Ali Imran, Rabbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Itu dua hal yang berbeda. Ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami. Ampunilah dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Jadi dosa mah harus minta ampun, kalau kesalahan itu minta dihapus. Nah, tasbih itu penghapus dosa. Tasbih penghapus kesalahan. Ari ibu mah nutur-nutur abdi wae itu. Ari dosa mah harus dengan tobat dan istighfar. Ibu berapa kali istighfar sehari? Berapa Bapak istighfar sehari? Aya 100 teu 2 raka pisan. Halaman 37. Untuk menghilangkan dosa dianjurkan banyak istighfar. Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar 100 kali. Bari jeung teu dosa. Urang mah dosana teh 100. Istighfarna 15 kali. 15 kali teh eta we tos salat 3 kali kali 5. Kira-kira diampuni moal dosa teh atuh. Diampuni moal lantaran istighfarnya juga minim pisan. Apalagi sekarang dosa itu banyak. Kalau dulu hayang teu boga dosa cicing we di kamar. Ayeuna mah dosa teh di anteuran. Jangan kira anu cicing di kamar teh eta teh jelema teh cicingnya bageung. Itu banyak dosa. Ini ada buku ya. Bukunya kewajiban istighfar dan istirham. Kayak upami abdi ka dieu deui. Kalau tidak pakai buku, pakai makalah, nya makalahna salamar, 2 lamar, terus dikumahakeun. Ditilep-tilep. Terus ditilepkeun, dilebetkeun kana kantong. Diaos deui teu? Keun naon atuh dicanap? Hah? Nyaos deui. Kahartos teu? Teu makalah gitu mah. Dahlia we wungkul naon maksudna. Kalau ini makalah asak. Ini asalnya besar buku ini. Tak aya di halaman hiji itu. Diringkes jadi sakieu. Ieu teh lebet kana saku. Tuh. Lebet. Upami sakuna alit tah eta mah lepat saku.
Kita terus diukur karena sakuna abdi supaya mudah dibawa, dan apabila kita lupa nya tibatan ngorek HP, nonton TikTok, maca WA, ini maca ieu. Da teu aya atuh daliana sing saha nu maca WA bakal menang ganjaran. Teu. Tapi ieu mah aya. Sedangkan untuk menutupi kesalahan dianjurkan untuk membaca tasbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, yang artinya maha suci Allah dan maha terpuji, dalam sehari 100 kali, maka kesalahannya akan dihapus walaupun sebanyak buih di laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya buih laut itu selalu ada. Atas ke Pangandaran. Itu. Ya. Upami tara init-initan mah ditanya aku malaikat ke di akhirat, "Naon maneh teh init-initan?" cenah. Dah gratis atuh ke Pangandaran. Saya bulan ini ke Pangandaran 4 kali. Gratis. Jadi begini, Rasulullah itu ke Pangandaran teh. Tapi Rasulullah menyatakan kesalahan manusia itu seperti buih laut. Jadi kan aya ombak teh nya nu baradag, tah tungtung nanti sok aya bodasnya. Tah eta teh buih laut. Nu teu ka Pangandaran mah eta mah. Hese nerangkeun lagi. Enak anu caket mah kadinya atuh rek ka mana? Bade ka Dan saya minggu depan ke Wetan deui tah. Jadi begini. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya buih laut itu selalu ada. Ada terusannya. Setiap saat bahkan setiap detik gelombang laut itu terus menerpa pantai. Namun buih laut itu selalu pecah dan hilangnya. Ada gitu. Ini mah teu kedah ka Pangandaran ningali we dina Google. Itunya buih laut. Pecah hilang seiring berlalunya air laut. Air lautnya tidak ada lagi. Barangkali seperti itulah kesalahan manusia selalu ada. Setiap saat selalu datang. Abdi mah teu boga salah cenah. Ibu sok maca Quran, tara tadi dinya salah nate. Abdi sok maca Quran, leres maca nate. Tak abdi mah isin teh maca Quran teh. Isin upami kadangu ku batur, tapi upami kadanguna ku ustad anu ahli tahsinnya, ahli tajwid ya. Nah, sok dikoreksi gitu. Itu kade itu kan kesalahan. Dapat kita bayangkan bila kesalahan-kesalahan itu menumpuk, tidak hilang. Kalau buih laut kan hilang, ini tidak hilang. Sehingga mungkin ada akan melebihi sebuah dosa besar. Jadi menumpuk kok terus. Dulu itu ada di TV ya, di acara naon teh. Da abdi mah teh gaduh TV. Jadi dinyata ada pantai yang terkontaminasi zat kimia sehingga si buih laut itu tidak pecah. Itu nepi ka satangtung jelema dewasa numpuk di laut itu teh. Lain saladar jelema teh anggur sareapi. Teu apa tasbih. Kan ibu ge sampai ayeuna. Teu apaleun buku ieu. Saya ketika melihat itu gambarnya itu ayah acaranya pokoknya mah bisa dibayangkan kesalahan kita yang begitu banyak tidak terhapus. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberi peluang untuk menghapus kesalahan itu dengan membaca tasbih dan tahmid 100 kali.
Caranya pun sangat mudah. Sabda Rasulullah SAW di atas tidak disyaratkan harus 100 sekaligus. Abdi kata ngabahas ya di Tasik, ngabahas eta teh buku dikir kamari. Cek urang Tasik teh, usah tiasa dikredit teu cenah. Puntennya ka urang Tasik. Cita urang Tasik mah boleh lah. 100 kali sekaligus bisa dicicil. Melainkan fi yaumin dalam sehari. Jika lebih banyak maka hal itu akan lebih baik sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi saat pagi dan saat petang 100 kali, pada hari kiamat tidak akan datang seorang pun membawa pahala yang lebih baik daripada yang ia bawa kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih. Ini sama dengan kemarin teh la ilaha illallah 100 kali ya. Ibu-ibu hadir teh kemarin teh nya. Hah? Padahal di Bojong Loa Kalir kene. Jadi begini Bu, yang membaca tasbih sehari 100 kali nanti di akhirat pangpayuna tah karena panto surga teh. Ibu sok tara anu tara mah tong hayang diheula dipayun tah anu sok salat sunat dipengker, nu sok salat nu saum sunat dipengker, nu sok sedekah dipengker, nu sok ngasupkeun kana kenjrengnya artos aya teh eta dipengker, nu sok umrah oge dipengker, nu pangpayunna mah ngucapkeun tahlil 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabaraha kali? 100 kali, dan ini 100 itu di depan. Cenah abdi meukeun bae di tukang oge asa asup ka surga. Eta ngadaguanana 40 tahun. Sabaraha tahun ayeuna? Lami 40 tahun. Eta teh ahli sodako. Ahli sodako. Mang ahli sodakohna teh kieu. Kita nah usaha kangenaon ka masjid pek mere. Dipengker tah. Eleh kudu maca tahlil dan tasbih. Ieu mah kecuali yang besar ya. Kecuali yang melakukan yang sama atau lebih, maka akan beda orang yang tasbih ongko, tahlil ongko, sedekah ongko. Tah, eta mah umroh segala itu tidak akan terkejar nu eta mah. Anu panerima salat sunatara, saum sunatara, daina teh tanggal 15 aya mubin. Terus umroh komo nya dah mahal kayak gitu. Tasbih tara deui. Kira-kira di mana tah? Nu tadi oge anu beunghan sok sedekah 40 tahun menunggunya. Itu kata Rasulullah. Apal Abdurrahman bin Auf itu dipengker teh. Kecuali nah anu ieu. Jadi kecuali orang yang banyak berzikir, bertasbih, bertahlil. Pada hadis ini tersirat bahwa tasbih dilakukan pada pagi dan petang. Kalau tadi mah satu hari 100, ayeuna mah pagi dan petang. Pagi 100, petang 100. Masing-masing 100 kali dan diizinkan lebih dari itu. Jika pada hadis di atas yang pertama tasbih dan tahmid dijadikan penghapus kesalahan, maka pada hadis kedua tasbih itu berpahala besar. Artinya jika kesalahan kita itu besar di samping banyak seperti buih laut, maka tasbihnya pun harus lebih sering. Batur mah nya batur bakatku mineng tasbih nepi ka boga tasbih. Ibu-ibu yang serikeun lantaran batur bawa
tasbih itu tak. Padahal itu harus lebih banyak dikarenakan ingin apa, masuk surga yang pertama, ya kelompok yang pertama dia itu baca tasbih, nepi ka boga tasbih. Oke, urang mah. Halaman 40 sigoh tasbih. Subhan rabbiyal azim namanya tos biasa. Subhan rabbiyal a'la ruku sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu ya. Apa tuh coba sadayana? Subhanakallahumma